Oke, agenda kita di sini nanti saya sama Pak Ono bagi tugas kali ya. Yang pertama kita mulai dari gimana sih cara mendaftarkan nama domain itu seperti apa. Lalu yang kedua itu nama domain yang sudah kita daftarkan tadi kita setting di DNS server seperti apa agar bisa diakses oleh publik ya. Lalu nanti mendapatkan akses SSH dari cloud provider, lalu mengkonfigurasi ulang SSH, lalu VM yang udah dibuat tadi itu bisa IP publiknya bisa di setting di DNS server ya. Lalu selanjutnya ada instalasi web server, kemudian instalasi dan konfigurasi SSL, kemudian instalasi dan konfigurasi WordPress. Next. Nah, targetnya itu diharapkan peserta ini bisa paham ya tentang apa sih itu pengertian dari sebuah nama domain dan apa sih DNS itu. Lalu yang kedua, peserta minimal bisa tidak perlu melakukan instalasi, tapi minimal dia bisa melakukan konfigurasi gimana sih cara sebuah domain itu bisa aktif di publik ya. Lalu yang ketiga nanti kan ada instalasi dan konfigurasi web server. Lalu yang terakhir ada instalasi dan konfigurasi WordPress. Ini tools yang digunakan ada Ubuntu, terminal, dan lain-lain ya. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang nama domain dulu ya. Jadi domain adalah nama unik dari sebuah website. Jadi domain ini ibaratkan sebuah alamat ya. Misalkan Jalan Sudirman nomor 15 itu nama domainnya. Jadi nama domain itu ibaratkan sebuah alamat. Misalkan Jalan Sudirman di nomor 15 Jakarta Pusat, itu kan lebih spesifik, itu juga nama domainnya. Nah, tetapi Jalan Sudirman misalnya nomor 15, Jalan Sudirman nomor 15 di Bali dengan Jalan Sudirman nomor 15 di Jakarta kan itu beda-beda. Nah, itu juga nama domainnya. Itu juga misalkan kalau kita ibaratkan nama domain misalkan abc.id dengan abc.co.id kan itu bisa berbeda-beda alamat domainnya. Kalau kita cari perumpamaan lagi, itu ibaratkan nama domain itu sebuah phonebook ya. Misalkan kita menyimpan misalkan nomor bela misalkan 0812 sekian. Itu kan lebih mudah kita menyimpan dengan nama misalkan Pandi Bella daripada kita mengingat nama domainnya satu-satu ya. Itu salah satu fungsi nama domain ya. Jadi kita lebih mudah mengingat nama dibanding alamat IP. Lalu yang kedua itu adalah website. Kalau tadi domain itu ibaratkan sebuah alamat, maka website itu adalah kita ibaratkan rumah ya. Jadi alamat tadi misalkan di Jalan Sudirman nomor 15, website itu adalah isi dari rumahnya tersebut. Jadi kalau pengertiannya kan kumpulan informasi atau kumpulan teks yang bisa diakses lewat jalur internet. Jadi seperti itu. Nah, jenis-jenis domain ada dua ya. Yang pertama adalah top level domain, yaitu ekstensi nama domain yang terdapat pada bagian akhir, yaitu setelah tanda titik, misalkan .id, .net, dan sebagainya. Nah, dari top level domain tadi dibagi lagi ya, ada dua macam. Yang pertama adalah GTLD dan CTLD. GTLD ini sifatnya general, jadi siapapun bisa mendapatkan akses mendaftarkan nama domain tersebut. Misalkan di sini kan nama domain.id dengan .com itu bisa siapapun bisa bebas mendapatkan nama domain tersebut ya. Lalu yang kedua adalah CCTLD atau Country Code Top Level Domain. Jadi CCTLD ini adalah TLD yang didasarkan pada kode negara. Misalkan Indonesia menggunakan .id, Amerika Serikat menggunakan US, Singapura menggunakan US. CCTLD ini sekarang juga bisa sebagai, awalnya itu kan CCTLD sebagai perwakilan sebuah nama domain sebuah negara ya. Tapi juga sekarang CCTLD ini bisa sebagai rebranding. Misalkan sekarang .id lebih orang mengenalkan lebih ke personal identity ya kalau menggunakan .id itu.
Lalu juga seperti .tv, itu kan lebih ke brandingnya ke televisi. Padahal itu kan ya misalkan .tv yang punya kan negara kecil seperti Tuvalu seperti itu. Lalu .co juga ada, itu kan CCTLD milik negara Kolombia ya. Tetapi sekarang lebih brandnya itu CCTLD lebih ke masing-masing branding. Ada yang untuk brand TV, ada yang brand identity dan lain-lain. Oke, boleh di next. Oke. Apa itu DNS? Jadi kalau kita bicara domain, kita harus tahu tentang DNS ya. DNS adalah domain name system. Walaupun ada yang bilang domain name server, tapi yang benar adalah domain name system. Jika server DNS berarti adalah server domain name system. DNS tadi dia menerjemahkan alamat IP ke nama domain. Kenapa perlu diterjemahkan? Karena jika di sistem jaringan internet atau jaringan intranet itu antar sesama komputer itu berkomunikasinya itu menggunakan alamat IP. Kenapa harus menggunakan DNS? Karena sistem tadi berkomunikasinya menggunakan alamat IP, tetapi si manusianya lebih mudah mengaksesnya itu menggunakan nama domain. Misalkan kita mau mengakses pani.id, misalkan itu lebih mudah mengakses pani.id dibandingkan mengakses alamat IP misalkan 192.168.1.2. Jadi seperti lebih mudah mengingat alamat nama domain ya. Nah, lalu si DNS tadi, nama domain tadi juga bisa berfungsi sebagai lebih ke branding. Misalkan nama domain padi.id tadi di hosting misalkan ditaruh di server salah satu provider. Misalkan IP provider sebelumnya itu 192.168.1.2. Lalu suatu saat IP itu berubah ke 192.168.1.3. Apabila si user tadi mengaksesnya menggunakan alamat IP, maka itu akan ada perubahan si user dalam akses ya. Tetapi jika user menggunakan nama domain, user tidak akan merasakan perubahan itu karena dia mengaksesnya tetap menggunakan nama domain ya. Jadi lebih mudah mengingat huruf atau kata daripada angka ya. Next. Oke, ini alamat IP tadi. Alamat IP-nya kan tadi ini ada dua ya. Jadi ada IPv4 di sini kan. Misalkan di sini nama domainnya www.pani.id. IPv4-nya misalkan 203.119.112.42. Lalu IPv6-nya 2001.2 DDD dan seterusnya. Nah, itu lebih mudah kita mengingat www.pani.id dibanding kita mengingat alamat IP-nya. Jadi kan kalau alamat IP-nya itu ada dua ya, yaitu IPv4 dengan IPv6. Jika yang IPv4 saja kita sudah kesulitan mengingatnya, apalagi kita harus mengingat IPv6 tersebut. Makanya itulah fungsi dari sebuah DNS ya, dan nama domain. Oke, bisa next. Oke. Konsep DNS yang pertama, nomor alamat IP dengan alamat unik yang menghubungkan satu dengan yang lain. Jadi kan seperti tadi yang sudah dijelaskan, DNS itu fungsinya hanya menerjemahkan sebuah alamat IP ke nama domain ataupun sebaliknya ya. Nah, DNS juga salah satu fondasi penting internet selain alamat IP. Jadi kan kalau di internet itu fondasi pentingnya ada alamat IP, satu lagi adalah DNS atau nama domain. Nah, jika bicara struktur DNS itu bacanya dari kanan ke kiri ya. Misal kita mau buka website misalkan pnj.ac.id misal atau pens.ac.id. Itu bacanya kalau di sistem menuliskannya adalah pnj.ac.id, itu ada titik lagi di belakangnya. Nah, di sistem ada titik itu membacanya adalah namanya root DNS.
Tetapi jika di user itu tidak ditampilkan ya titik terakhir itu. Nah, root DNS ini root DNS ini yang dikelola oleh si ICANN atau IANA ya, yaitu serta dibantu beberapa institusi untuk mengurus root DNS di seluruh dunia ya. Itu jumlahnya ada lumayan banyak, mulai dari A sampai dengan M ya. Nah, jadi karena sifat root DNS ini adalah delegasi, jadi misalkan pnj.ac.id, si root DNS ini tidak, misalkan ada yang mencoba mengakses, si root DNS ini tidak bisa menjawab pnj.ac.id ini ada di mana posisinya. Dia hanya bisa mendelegasikan server.id ini siapa yang otoritas yang bertanggung jawab. Jadi root DNS ini akan mendelegasikan ke pengelola domain.id tadi. Lalu di pengelola .id tadi juga dia akan mendelegasikan lagi siapa yang bertanggung jawab mengelola nama domain.ac.id. Begitupun seterusnya sampai ke bawah, .ac.id juga akan mendelegasikan kembali di mana alamat IP server DNS dari nama domain yang akan diakses ya. Misalkan di sini pnj.ac.id dengan pens.ac.id. Oke, boleh di next. Oke, kalau di sini cara kerja DNS ya. Jadi misalkan kalau kita mengakses sebuah nama domain itu kan prosesnya sebenarnya agak sepanjang ini. Cuma proses panjang ini kan ada minimal 1, 2, 3 sampai 4 proses ya. Oke. Nah, dari 4 proses ini itu proses yang panjang tadi itu hanya membutuhkan waktu sepersekian milisecond bagi si pengguna dalam mengakses sebuah nama domain ya. Jadi misalkan di sini si pengguna misalkan menggunakan laptop, dia melalui browser ya. Di sini dia mengakses www.pandi.id. Lalu dia bertanya ke DNS resolver. DNS resolver ini apa? Jadi DNS itu kan ada 2 ya. Yang pertama itu DNS resolver dengan DNS autoritatif. DNS resolver itu jadi server yang bertanggung jawab mencari informasi tentang sebuah nama domain. Letaknya di mana? Biasanya letak DNS resolver ini ada pada jika di laptop kita biasanya itu ada pada jika kita tidak men-setting, maka DNS resolver yang kita gunakan adalah DNS resolver milik si ISP. Sementara jika pengguna jaringan lokal yang misalkan kita membuat DNS resolver sendiri, maka di setiap laptop atau server yang kita buat itu harus disetting DNS resolver manual ya. Jadi dia yang bertugas mencari tentang informasi nama domain yang di request oleh si pengguna. Dia akan melihat terlebih dahulu apakah domain tersebut apakah tersedia atau tidak. Nah, sifat DNS resolver ini juga ada banyak. Ada yang sifatnya recursive query. Jadi setiap permintaan domain dari sebuah klien itu akan dicari terlebih dahulu entah itu ada atau tidak. Jika ada, dia akan memberikan respon sebuah nama domain. Jika tidak ada, dia akan menampilkan pesan error. Jika sifatnya non recursive query, maka si DNS resolver tadi dia hanya akan mencari informasi nama domain yang dia kelola. Misalkan ini dipakai juga di provider hosting ya. Misalkan kita pakai provider hosting A, dia akan menjawab informasi nama domain yang dia kelola saja. Misalkan contohnya misalkan .go.id, dia kan hanya menjawab nama domain .go.id saja. Nah, lalu yang kedua itu adalah DNS autoritatif. Oke, jadi kalau tadi DNS resolver adalah mencari jawaban dari sebuah nama domain, sementara DNS autoritatif adalah memberikan jawaban dari nama domain tersebut. Tetapi sifat dari nama
DNS authoritative ini adalah delegasi ya. Jadi dia tidak bertugas memberikan jawaban langsung, dia hanya mendelegasikan ke pengelola domain di bawahnya. Jadi misalkan www.pandi.id, kita kan mulai dari atas ya, dari root DNS diwakilkan dengan titik. Nah, dia nggak bisa memberikan jawaban www.pandi.id itu di mana, tapi dia bisa mendelegasikan ke dnsserver.id itu ada di mana. Lalu begitu pula sebaliknya, dnsserver.id dia tidak bisa menjawab www.pandi.id itu ada di mana, tetapi dia bisa mendelegasikan www.pandi itu ada di server DNS yang mana. Nah, lalu ketika sudah ketemu DNS server pandi.id itu tadi di mana, di sini kan DNS server yang digunakan adalah misalkan 203.119.112.42 ya. Misalkan sudah ketemu. Nah, ketika sudah ketemu, barulah si user dengan web server itu berkomunikasi. Jadi dia tidak perlu menggunakan DNS lagi ya. Jadi langsung komunikasinya sesuai request yang diminta. Di sini kan kita umpamakan mengakses sebuah nama domain ya. Misalkan di sini web server. Tetapi bisa juga perumpamaan itu dalam mengakses misalkan kita mengakses sebuah nama email. Nah, itu juga bisa diakses oleh lewat DNS server ya. Nah, lalu ada tipe-tipe record DNS ya. Ini ada record DNS itu ada lumayan banyak. Tetapi yang paling common digunakan adalah ada yang di sini saya tampilkan. Yang pertama adalah SOA atau Start of Authority. Jadi SOA ini adalah serial number dari sebuah DNS server pada nama domain. Jadi kalau zone file pada sebuah nama domain, setiap zone filenya tersebut ya dia memiliki SOA-nya tersendiri. Fungsi SOA-nya itu seperti apa? Misalkan di sini kita mau menambahkan atau mengurangi subdomain, misalkan kita pandi.id, misalkan kita mau bikin nama domain testing.pandi.id. Nah, ketika kita menambahkan testing.pandi.id, kita harus menambahkan pula SOA-nya. Jadi misalkan SOA itu kan berupa angka ya, misalkan format SOA-nya itu 2021 02 20, lalu perubahan ke berapa? Itu misalkan 2021, lalu bulannya 02, tanggalnya 20, lalu perubahan ke 01. Lalu jika kita menambahkan atau mengurangi record, entah itu record apapun, kita harus menambahkan SOA-nya tersebut. Berarti jika sebelumnya adalah 2021 02 20.01, maka kita rubah ke 2021 02 20 02. Kenapa harus dirubah? Karena jika kita tidak melakukan perubahan di SOA-nya, maka ketika kita menambahkan atau mengurangi record nama domain itu tidak akan berefek apapun di DNS server. Oke, selanjutnya adalah yang record kedua adalah record. Yang tadi ini fungsi utamanya adalah menerjemahkan sebuah alamat IP ke nama domain. Tapi base dari record A ini adalah dia hanya menerjemahkan alamat IP IPv4 ke nama domain. Lalu yang ketiga adalah record AAA. Fungsinya hampir sama dengan record A tadi. Sementara di record yang ketiga ini dia menerjemahkan alamat IP IPv6 ke sebuah alamat nama domain. Lalu yang keempat adalah byte exchange. Ini fungsinya adalah biasanya kita sering menggunakan fungsi ini, tetapi kita tidak pernah aware terhadap record MX itu seperti apa. Misalkan kita mengirim sebuah email misalkan dari salah satu provider ke provider lain, misalkan dari Gmail ke misalkan ke pandi.id. Proses komunikasi berkirim email tersebut itu adalah yang menghandle adalah si record MX tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah CNAME, canonical name record atau alias. Canonical bisa dibilang ini adalah misalkan kita punya domain www.pandi.id, kita ingin menambahkan record www.pandi.id itu sebagai CNAME. Jadi ketik CNAME-nya itu mengarah ke
pandi.id. Jadi ketika ada user yang mengakses nama domain www.pandi.id, maka dia akan langsung diarahkan ke pandi.id. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah NS. NS itu name server atau delegasi domain. Jadi setiap permintaan record apapun terhadap sebuah nama domain, entah itu berupa lewat browser ataupun lewat HTTP, yang menangani adalah si name server. Jadi setelah misalkan si user mengakses tadi, name server tadi yang bertugas record apa sih yang diminta oleh si user tadi. Apakah record yang diminta itu adalah record A atau record MX dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah TXT atau text record. Text record ini bisa berfungsi juga sebagai komen pada sebuah record DNS, atau sekarang juga bisa berfungsi sebagai filter spam pada sebuah email ya. Jadi misalkan kita membuat mail server sendiri, jadi kalau kita tidak menambahkan record TXT-nya, SPF-nya di TXT record, maka biasanya itu akan dianggap spam oleh provider Gmail dan lain-lainnya. Nah, kalau software DNS server ada banyak ya, ada macam-macam ya. Ada software, ada Bind, Power DNS, Unbound, Kernel DNS, DNS MQ, dan NSD. Kalau di Pandi sendiri biasanya ini common sekali kita gunakan. Biasanya nggak hanya satu ya kita gunakan. Misalkan kita memakainya biasanya ada beberapa. Misalkan kita memakai Bind, kita pakai Unbound juga, Kernel DNS juga, atau Power DNS juga. Kita pakai semuanya, dan di titik DNS-nya kita pisah-pisah. Kenapa kita pakai semuanya? Solusinya seperti ini. Misalkan ada sebuah bug di aplikasi Bind, maka yang berasa ketemu bug itu adalah server DNS kita yang menggunakan Bind saja. Jadi server DNS kita yang tidak menggunakan Bind tidak akan berefek terhadap bug tersebut. Jadi fungsi dari kita memakai berbagai macam aplikasi DNS server tadi ya. Jadi untuk mengurangi apabila ditemukan bug pada suatu aplikasi, kita tidak perlu repot mempatching satu-satu.